Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini menjadikan kita semua dalam kondisi sehat dan walafiat. Dan juga sholawat serta salam tetap kita turunkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari PT Raja Koyo Manunggal bersinergi bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan mendampingi petani untuk menjemput kemakmuran dan kesejahteraan sebagai penyangga tatanan pangan di negeri ini. Nah, Ukur Raja Koyo Manunggal ini sendiri kami hadir dalam rangka visi kami dari Raja Koyo Manunggal supaya PT Raja Koyo Manunggal ini turut serta membantu dan mendampingi kesejahteraan pemerintah dalam rangka meraih kesejahteraan para petani dan kemakmuran para petani. Jadi kami hadir di sini tidak sebagai nyaingi atau membandingkan produk kami dengan produk yang sudah mendampingi petani selama berpuluh-puluh tahun, tidak. Tetapi saya di sini mewakili Pupuk Raja Koyo Manunggal berusaha sebagai pendamping, bukan untuk dibanding-bandingkan, mendampingi dan melengkapi kebutuhan untuk pupuk bagi para petani bersinergi bersama dengan pupuk subsidi. Pupuk Raja Koyo Manunggal ini sendiri pada awalnya ingin tanah yang ada sama seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi di Zoom dengan seluruh BPP dan BPL bersama Dinas Pertanian tadi itu, bahwa kondisi tanah di negara kita ini kan memang kalau boleh kita jujur kan terlalu kesel kalau mungkin orang zaman dulu nanam padi, nanam apa itu kan dipetik, dibawa pulang, dimasak, dan sebagian dijual. Tapi kalau sekarang dengan segala perputaran masa dan pergeseran waktu ini kan nanam tidak sampai dibawa pulang ke rumah gitu lagi. Langsung uangnya sudah tidak sawah gitu. Nah itu yang kemudian menjadikan kita tidak ada yang salah di dalam hal ini, tidak ada yang salah. Artinya semakin hari kebutuhan kita untuk kebutuhan hidup, kebutuhan anak-anak dan kebutuhan segala macam ini kan harga juga semakin naik. Peningkatan kebutuhan di dalam kehidupan ini semakin naik. Karena sebetulnya tanah juga butuh istirahat, tapi kita juga dikejar kebutuhan. Akhirnya solusinya Pupuk Raja Koyo Manunggal ini wis gak apa-apa. Semoga petani tetap bisa makmur, sejahtera dengan sawah itu ditanami 4 kali, kemudian ladang mungkin 3 kali ya, 3 kali, tetapi tanah ini tetap bisa dikondisikan dengan walaupun tidak sesempurna penanaman yang di tanah dibiarkan dulu supaya istirahat, walaupun tidak sesempurna itu, Raja Koyo Manunggal berharap pupuk kita ini bisa mengembalikan lagi struktur tanah yang rusak, mengembalikan lagi kualitas tanah yang kurang bagus menjadi bagus, mengembalikan lagi tanah itu seperti habitat asalnya yang maksimal dan banyak mengandung unsur hara. Ngoten nggih kurang lebih Pak. Tadi saya cek kondisi pH tanah di Dinas Pertanian, itu kondisi pH-nya bagus. Kondisi tanah pH-nya tadi sudah dilakukan pemupukan dan ada tanamannya itu 5,7 pH-nya. Nah berarti mungkin sebelum kena pupuk itu mungkin pH-nya berkisar di antara 6,3 atau 6,6 di atas 6 lah. Itu berarti penyerapan pupuk yang diberikan ke tanaman dengan lahan pH 6 itu berarti sudah bisa terserap maksimal. Nah kemudian kalau tanah sawah, tanah yang saya cek di Desa Kembang Bilo, di Desa Mondokan, di Mandirejo Merak, di Jenu, di Sambong Gede, kemudian sawah di Kantingino atau Bagus Dingino. Itu rata-rata 4. Di Perbon hampir semuanya 4. Tidak ada yang lebih dari 4. Berarti tanah itu kandungan kimianya memang sangat
Nah, pada saat kandungan kimia tinggi dengan pH tanah itu di bawah 5, Pak, betul apa yang disampaikan Pak Menteri di Zoom dan juga yang disampaikan melalui Ibu Sufi tadi, pada saat urea diberikan dengan pH tanah di bawah 5, Pak, jenengan kasih urea banyak pun tanaman itu tidak akan bisa maksimal menyerap kandungan urea tersebut. Bisa-bisa tanaman Bapak dan Ibu semua malah akan mengalami penyerapan zat besi yang berlebihan sehingga tanaman itu berubah warna bukan menjadi hijau tetapi menjadi kuning. Nah, itu kalau orang Jawa bilang kan keracunan mes putih ya. Nah, itu sebenarnya karena apa? pH tanah terlalu asam atau terlalu rendah, kemudian diberikan urea sehingga penyerapan zat besi itu semakin tinggi, sedangkan penyerapan dari ureanya sendiri dari kalium, fosfat, kemudian magnesium dan kalsium karbonatnya itu sangat rendah. Penyerapannya hanya sedikit di ujung sini, hampir tidak terserap. Apalagi di posisi pH tanah 4, hampir tidak terserap. Jadi terbuang sia-sia sebetulnya. Nah, sebenarnya untuk mengembalikan kondisi tanah itu menjadi bagus, itu sebenarnya pada saat zat kimia semakin kita kurangi, menyesuaikan. Jadi pada saat mau melakukan pemupukan, kenapa saya pada saat pendampingan dengan kawan-kawan petani, saya selalu membawa alat pH tanah dan alat untuk mengecek kelembapan tanah. Karena apa? Pada saat kawan petani ini lahan di kawan petani itu di bawah pH-nya 5 atau 4, saya anjurkan supaya yang diperbanyak itu pupuk yang memiliki kandungan magnesium, kalsium karbonat, kemudian silika hidroksida, yang diperbanyak, bukan ureanya. Nah, pada saat saya berharap semua nanti semoga kelompok tani minimal punya ini satu untuk satu kelompok, itu tidak mahal Bapak. Ini kisaran harganya sekitar kalau online itu mungkin sekitar 200 ribuan. Kalau yang merek Jepang asli, itu harganya ini sekitar 1,4 juta. Kemudian bagaimana dicek yang bikinan Cina sama yang bikinan Jepang? Ada perbedaan. Hasil akhir tidak ada perbedaan. Tetapi pada saat prosesnya, kalau yang Jepang saya lupa mereknya, bukan Suzuki Pak, sepeda itu. Jadi yang Jepang itu pada saat digunakan ini Pak, dia 2 menit sudah sempurna di pH yang tertata di tanah. Tapi kalau ini kadang sampai 5 menit atau 4 menit. Baru setelah saya jejer gini kan sama-sama di akhir selesai itu ternyata sama dia. Jadi akurasinya sama, hanya waktunya saja yang jeda waktunya yang berbeda, okay? Nah, kemudian yang kedua Pak, saya sampaikan supaya apa? Tanah itu sebetulnya di dalam tanah sendiri itu kan sudah ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu sendiri dia umurnya 4 hari biasa. Setiap 4 hari mikroorganisme itu mati. Hidup 4 hari kemudian dia mati. Mikroorganisme sendiri itu dia menyerap, menjadikan metabolisme tanaman, penyerapan di dalam tanaman serta pengiriman penyerapan akar tanaman terhadap unsur-unsur hara itu bisa maksimal. Setelah 4 hari mati, mikroorganisme ini dia akan berubah diri menjadi asam selat atau menjadi makanannya tanaman. Nah, tetapi mikroorganisme ini kemudian dia akan tidak hidup dan mati, tidak bisa membantu tanaman melakukan penyerapan makanan dengan maksimal kalau dia mati oleh zat kimia yang terlalu berlebihan serta kimia sintetis, obat semprot sintetis untuk tanaman itu Pak. Untuk menghidupkannya bagaimana? Berarti harus dikurangi penggunaan urea dan kimianya, diperbanyak kandungan-kandungan seperti unsur hara, kalium, fosfat, magnesium itu diperbanyak supaya benar-benar tanaman itu nanti bisa menyerap dengan sempurna sehingga tanaman sehat, tidak terlalu gampang kena penyakit. Kemudian pada saat berbuah dia juga buahnya berbobot, gak gampang kena lampor dan lain-lain. Salah satu penyakit yang menyerang tumbuhan atau tanaman kita
itu karena urea. Urea itu memiliki kemampuan menyusun protein. Tetapi pada saat protein itu tersusun semakin banyak dan berlebihan di dalam tanaman, dia akan memancing hama atau memancing jamur untuk tumbuh, Pak. Ya, mungkin itu yang saya sedikit untuk menambahi apa yang disampaikan Bu Upi tadi melalui Zoom dengan Pak Menteri tadi. Nah, kemudian pupuk RKM ini bagaimana, Pak? Pupuk RKM ini secara hukum sudah betul-betul sah secara hukum, Pak. Secara hukum surat-suratnya lengkap. Kita artinya ini bukan pupuk palsu. Jadi 2 surat serta kelengkapan surat, label Garuda dari Kementan dan hakinya sudah ada. Kemudian notariatan juga sudah lengkap. Surat nomor kementerian juga sudah ada di sini. Ini lengkap. Jadi kalau untuk pupuk ini insya Allah dengan tidak usah khawatir. Pupuk ini benar-benar pupuk yang asli dan tidak ilegal. Dengan uji coba Pak Yen selama 3 tahun dengan pupuk ini, hasil tanaman beliau semuanya juga bagus dengan pengaplikasian yang benar. Nah, kemudian Pak Sinder juga akhirnya ini yang disarankan ke kawan-kawan petani yang mengerjakan tanah persil supaya tidak sampai gak isok pupuk, gak ketumban pupuk, tapi bisa menggunakan ini dengan pencampuran yang sesuai. Oke, ini harganya kisarannya kurang lebih sama dengan pupuk subsidi, Pak. Kemudian pupuk ini bagaimana cara mengaplikasikannya? Untuk tanaman padi biasanya pemupukan awal, Pak, memang nggak didasari ya. Biasanya kan umumnya habis digaru, didasari memang pakai ini, Pak. Tetapi kalau didasari, tetapi langsung dipupuk pertama setelah 14 hari tanam atau berapa itu kan dipupuk. Pupuk pertama saya sarankan ini 1, kemudian ini 1 sak dicampur, pokoknya perbandingannya 2:1 dengan urea. Misalkan ini 2 sak, ini 2 sak, ini 1 sak, ini 1 sak, ureanya 1 sak atau setengah sak. Kalau pH tanahnya normal 6, pakai 1 sak tidak apa-apa. Tapi kalau pH tanahnya 3 atau 4, Pak, sementara pakai 1/4 sak dulu. Pokoknya ada kandungan nitrogennya untuk memicu pertumbuhan padinya itu supaya, karena urea, Pak, urea itu fungsinya kan dia memicu pertumbuhan semakin cepat, membuat anakan juga bisa bertambah untuk anakan. Nah, tapi kalau nanti untuk akarnya, kekuatan akarnya, panjang akarnya, putih warna akarnya itu nanti dengan menggunakan ini dengan lihat sendiri hasilnya lah, biar kita yang cerita nanti, karena yang sudah terjadi di Mandirejo, Sambong Gede, kemudian kemarin kita panen bersama Kepala BPP se-Kabupaten Tuban, yang hadir bersama kita itu 6 Kepala BPP dengan 17 PPL itu melihat hasil panenan padi di Sugiwaras Jenuh di Desa Jabung. Nah, kalau panenan kemarin itu memang semua panenan di sana itu, Pak, naik perolehannya dari musim lalu. Semuanya naik, yang pakai RKM dan tidak pakai RKM semuanya naik. Karena mungkin musim kemarin, musim panen ini katanya memang biasanya naik bobot itu padi. Nah, kalau RKM berapa? Yang menggunakan RKM kemarin setelah dicek dari Dinas Pertanian, dicek bersama itu lahan 3 kotak, 3 pedok yang musim lalu itu hasilnya 2,1 ton, kemarin itu hasilnya 2,9 ton. Berarti setelah dicek kemarin, kemudian dipublikasikan di Radar Jawa Pos dan 6 media lainnya itu ada kenaikan 35,8% dari musim lalu. Kalau yang pakai pupuk lain naiknya berapa, Pak? Yang pakai pupuk lain naiknya rata-rata 15-18%. Tetap naik, Pak, 15-18%. Jadi yang membuktikan kemarin itu data, Pak, bukan kita. Nah, untuk pencampurannya, Pak, misalkan sawah di pertama kali sawah itu saya harap 2 ini, misalkan kok butuhku mau sak paket Mas mau rongsak, butuhku sak urea, sak 1 sak ini 1 sak urea biasanya gitu, berarti ya ini diambil
setengahnya diambil 25 kilo, ini 25 kilo dicampur dengan urea. Mencampurnya ya terserah mau setengah atau sak urea. Lihat kondisi tanahnya. Nah itu nanti Pak hasilnya jenengan bagaimana lihat sendiri, terutama akar sama batangnya. Warna akarnya dan batangnya lebih putih dan lebih panjang. Itu yang sudah saya buktikan di lapangan. Nah kemudian untuk jagung bagaimana Pak? Kalau untuk jagung biasanya saya tidak sarankan ini kalau memang tanahnya sudah gembur ya. Jadi jagung itu biasanya untuk ngepok pertama ini bisa tanpa dicampur apa-apa. Kalau mau dicampur urea ya monggo. Tapi tanpa dicampur apa-apa pun ini untuk ngepok-ngepoki dulu setelah. Nah untuk pemupukan pertama bagaimana Pak? Pemupukan pertama saya sarankan kalau memang ini supaya bisa menjadi solusi yang tidak punya, yang memiliki urea terbatas juga tetap bisa rata lahan pupuk ini satu atau ini satu dicampur setengah atau ini 2 sak dicampur dengan 1 perbandingannya 21 lah untuk pemupukan biar apa? Biar irit. Nah, boten ada Pak. Makanya saya suruh ngasih urea karena ini tidak ada N-nya. Tetapi kalau ternyata punya nitrogen, punya urea subsidi, walaupun sedikit dicampur ini sudah bisa maksimal. Ini semoga bisa jadi solusi. Harapan kita seperti itu Pak. Tetap campuri dengan urea. Kalau untuk jagung, ini dicampuri urea, sak dicampuri urea setengah sak supaya mirip. Yang saya ini mau keduman pupuk subsidi ku Ponska sama urea mau 2 paket. Tapi kebutuhanku kan sebenarnya 2 paket kok gak cukup. Butuh 2 petang paket atau 5 paket. Berarti Ponska sama urea tadi 2 paket, berarti 2 Ponska, 2 urea itu Pak campur dengan ini. Berapa menyesuaikan kebutuhannya ben cukup sak kedok, ben cukup semua lah ini jenengan. Oh aku butuh 4 paket lagi ya berarti butuh 4 paket ya beli ini 8 atau 6 dicampurkan dengan Ponska dan urea. Misalkan Pak aku duwe Ponska tidak punya urea, tangguh jagung bisa campurannya urea dan Ponska dengan ini 1 Pak jangan setengah. Takutnya apa? Nitrogennya kurang. Tapi tak campur setengah boleh Pak, boleh. Kalau ternyata hasilnya bagus berarti kan sudah diuntungkan. Jadi harapan saya Pak minimal dengan biaya produksi untuk bondo pupuk jenengan rendah. Kalaupun hasilnya tidak meningkat, misalkan bondo sama seperti panen di musim lalu, minimal jenengan sudah diuntungkan dengan pengiritan biaya produksi pupuk. Kalau ternyata hasilnya nanti dengan produksi biaya pupuk dicampur ini jenengan ketemunya sudah ada pengiritan, penghematan di pupuk hasilnya lebih maksimal, berarti harapan kita supaya Bapak dan Bapak-bapak semua ini bisa makmur sejahtera terwujud dengan apa? Biaya pupuk bisa penghematan, hasil bisa melebihi dari biasanya. Harapan saya itu Pak. Mungkin itu yang bisa